tentang materi wawasan nanoteknologi. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Intan, salah satu dosen Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Oke, langsung aja. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, jadi untuk hari ini akan diisi tentang wawasan nanoteknologi dan ini adalah outline yang akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang mengapa nano itu bisa merubah sesuatu dengan segala sifat keunikannya. Kemudian yang kedua ada contoh nanomaterial yang ada di alam. Jadi nanomaterial yang ada di hewan maupun tumbuhan itu nanti akan dibahas satu persatu di sini. Kemudian ada etika, hukum, keamanan, dan keselamatan kerja di bidang nanoteknologi. Kemudian ada karir di bidang nano, kemudian ada universitas nanoteknologi yang ada di seluruh dunia, dan juga lab riset di bidang nano. Oke, sekarang kita mulai ke topik yang pertama, yaitu mengapa nano itu bisa merubah sesuatu. Jadi di pertemuan sebelum UTS itu oleh Bu Prastika ya, sudah pernah ada pengenalan tentang nanoteknologi. Jadi nano itu adalah suatu ukuran, yang ukurannya adalah 10 pangkat minus 9 meter. Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah material nano yang ada di alam, kemudian yang sebelah kanan itu adalah material yang dibuat oleh manusia dalam ukuran nano. Jadi contoh material yang ada di alam itu seperti ada protein, ada DNA gitu ya. Dan untuk yang material yang buatan manusia itu contohnya ada elektroda yang ada di untuk material semikonduktor dan lain sebagainya. Nah, dikatakan nano ukurannya itu adalah berada pada kisaran 1 sampai 100 nanometer. Nah, kalau kita pecah dari volume 1 nanometer kubik itu setara dengan 20 kumpulan atom gitu ya. Nah, ilustrasi nanoelemen itu jika diilustrasikan adalah seperti bola basket dibandingkan dengan bumi gitu ya. Jadi kebayang betapa kecilnya bola basket jika dibandingkan dengan bumi. Oke, nah sekarang skala nano itu dikatakan sebagai titik magis pada skala dimensional dan dianggap sebagai batasan terkecil perangkat buatan manusia. Jadi untuk sampai dengan saat ini manusia itu sudah mampu membuat perangkat atau peralatan berukuran nano, contohnya tadi seperti yang ada di semikonduktor berupa lapisan atau campuran, tetapi untuk alat yang berada di bawah ukuran nano atau atom itu kita masih belum bisa gitu ya. Nah, alat yang memecah partikel menjadi atom itu memang sudah ada, tapi untuk alat yang berukuran atomnya itu sendiri kita belum bisa. Nah, sekarang ada beberapa alasan kenapa nano itu menjadi atau dibilang sebagai titik magis dan dia menjadi penting gitu ya. Ada yang mau berpendapat nggak? Kira-kira kenapa sih nano itu dibilangnya skala magis gitu? Ada yang mau coba berpendapat? Saya, Bu. Siapa nih? Ari. Ari, ya. Karena nggak bisa dilihat sama mata telanjang. Ukurannya itu sangat kecil gitu. Jadi kenapa kalau nggak bisa dilihat dengan mata telanjang? Kan bakteri juga nggak bisa dilihat mata telanjang, tapi dia ukurannya lebih besar dari nano. Ya menurut saya gitu aja, Bu. Gitu aja ya. Iya. Oke, yang lainnya tadi siapa yang mau berpendapat? 2 aja ya? Saya, Bu. Ya. Ya, Bu. Saya, Bu. Gimana? Ya, jadi kalau menurut saya itu benar apa yang dikatakan Linggar, kalau dalam skala nano tuh nggak bisa dilihat pakai mata telanjang gitu. Terus kalau menurut saya juga, karena pada skala nano itu sudah bisa melakukan kayak suatu sistem gitu loh. Gitu. Jadi kayak misalnya yang dulu dicontohnya kan yang itu
titanium oksida atau apa gitu. Jadi katanya bisa bersin sendiri tuh loh, Bu. Nah, jadi kan pada skala nano itu si ini nanoteknologinya kan udah bisa melakukan suatu sistem gitu, Bu. Jadi Melakukan menurut saya suatu gitu sih, Bu, kenapa disebut magis. Iya. Oke. Makasih itu aja. Ada lagi? Kalau dari segi struktur deh, kenapa sih nano itu jadi penting, jadi hebat gitu? Ada apa di struktur nano itu? Ada lagi yang mau berpendapat? Kenapa ya ukurannya kecil, tapi ternyata dia bisa merubah atau bisa melakukan suatu sistem, bisa melakukan suatu fungsi. Ada sifat apa sih yang tersembunyi di ukuran nano itu? Lydia barangkali mau berpendapat? Nggak ada? Oke, kita mulai aja. Yang pertama, tadi kan udah dibahas ya, dengan volume 1 nanometer kubik itu setara dengan 20 kumpulan atom. Jadi, jelas rasio luas permukaannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan volumenya. Jadi, dengan volume yang sama, misalnya ini 1 nanometer kubik, ini 1 nanometer kubik, ternyata kalau dipecah menjadi nano, itu luas permukaannya berkali lipat. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah bahwa dengan struktur nano, suatu elemen itu bisa bereaksi dengan elemen lain. Nah, ini saya kasih contoh adalah logam emas. Nah, emas itu kita tahu harganya mahal ya, karena salah satu fungsinya dia bisa sebagai alat tukar, bisa sebagai perhiasan gitu. Nah, kalau itu kan dari segi penggunaan aplikasinya. Tetapi kalau dari segi sifatnya, emas itu kenapa sih dia bisa mahal gitu? Dia itu punya sifat apa gitu? Ada yang bisa jawab? Gimana? Kenapa dia jadi perhiasan, dia harganya mahal. Jadi alat tukar, dia harganya mahal. Kan perak juga bisa jadi perhiasan gitu. Tapi dia harganya nggak semahal emas tuh. Dia punya sifat apa kira-kira? Ada yang mau nebak-nebak nggak? Saya mau izin jawab, Bu. Mau Ya. jawab. Jadi dulu waktu saya belajar kimia kelas 11, kalau nggak fisika, itu kan yang ini, Bu, materinya tuh yang model atom. Nah, itu kan ada yang pakai lempengan emas tuh. Nah, kata guru saya itu lempengannya itu dibikin setipis mungkin supaya yaitu si sinar UV-nya itu bisa masuk. Terus kenapa pilihnya emas? Karena emas itu salah satu logam yang mempunyai durability yang kuat gitu loh. Jadi kalau dia ditumbuk atau ditipiskan itu dia masih kuat gitu, nggak pecah atau apa gitu. Jadi mungkin lebih ke durability sih kalau menurut saya. Durability sifat fisiknya ya. Kalau dari sifat kimianya ada nggak? Dua aja. Kalau kimianya saya belum tahu sih, Bu. Oke. Mungkin mau menambahkan, Bu? Siapa nih? Enggak. Iya. Jadi ya, emas itu Bu, tidak mudah larut dalam asam. Kalau nggak salah, Bu. Tidak mudah larut. Artinya apa kalau dia tidak mudah larut? Artinya
Artinya apa ya, Bu? Pokok intinya dia mempertahankan itunya apa? Kemurniannya itu lama, Bu. Bisa ya kembali ke daya tahan tadi sih, Bu. Oke. Nah, tadi jawabannya 2 aja sama enggak itu udah 90% benar lah. Jadi kenapa dia harganya mahal? Yang pertama, dia itu memang sulit buat diekstrak dari bumi ya, karena dia itu termasuk logam yang jarang. Yang kedua, dia itu sifat kimianya itu inert atau stabil, tidak mudah bereaksi. Itu tadi kata Angga. Dan itu karena sifatnya yang tidak mudah bereaksi, dia itu berpengaruh terhadap durability-nya. Nah, sekarang apa jadinya kalau emas ini dia dipecah dalam bentuk nanopartikel? Nah, ketika dia dipecah menjadi nanopartikel, dia itu menjadi mudah bereaksi dengan elemen lain. Nah, sebagai contohnya, nanopartikel emas itu banyak digunakan sebagai katalis dalam pemecahan karbon monoksida, misalnya menjadi karbon dioksida itu. Nah, contoh lain misalnya logam palladium atau platinum itu juga dia itu sulit bereaksi, paling stabil ya. Kalau dari deret volta itu kan kalian udah belajar di SMA. Dari deret volta semakin ke kanan itu ada AU, PD, PT, dia semakin stabil, semakin sulit bereaksi. Nah, ketika berubah menjadi ukuran nano, dia langsung berubah sifat menjadi mudah bereaksi. Nah, contohnya kalau di nanopalladium atau nanoplatinum, dia itu banyak digunakan sebagai campuran di oli atau minyak untuk kendaraan yang fungsinya itu dia membuat efisiensi hasil pembakarannya menjadi lebih bagus, gitu ya. Nah, alasan lain, ini saya kasih contoh lagi untuk logam emas. Jadi logam emas, sifat visualnya, sifat fisiknya kita lihat adalah berwarna kuning keemasan gitu ya. Nah, ketika dia berubah menjadi ukuran nano, dipecah gitu, sifat warnanya itu berubah menjadi warna merah pekat dan gradasi sampai ke warna ungu. Dari merah pekat, merah biasa, kemudian pink tua, pink muda, ungu, sampai ke ungu muda gitu ya. Nah, jadi dia berubah warna. Nah, warna ini menunjukkan apa sih? Warna ini menunjukkan ukuran dari si diameter partikelnya. Jadi untuk ukuran merah itu dia partikelnya lebih kecil. Misalnya ukurannya 10 sampai belasan. Kalau warna ungu, semakin ke warna ungu, dia ukurannya semakin besar, sekitar 50-an ke atas. Nah, tentu setiap ukuran itu nanti aplikasinya berbeda. Ya. Baik untuk aplikasi lingkungan, misalnya kayak tadi untuk memecah karbon monoksida, atau aplikasi di semikonduktor sebagai pelapis, nah semua itu berhubungan dengan ukuran yang kita buat. Nah, selain ukuran, warna ini juga disebabkan oleh bentuk. Jadi, kalau kebanyakan adalah bentuknya sferikal atau bulat, tapi ada juga yang dia bentuknya itu ada yang bentuknya wire seperti batang, kemudian ada yang bentuknya heksagonal, ada yang bentuknya segitiga, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu dia titik lelehnya menurun, alias menjadi jauh lebih rendah gitu. Kalau logam emas batangan itu dia titik lelehnya berada pada 1064. Kalau di nanopartikel dia titik lelehnya berubah menjadi sepertiganya saja sekitar 300 derajat Celcius. Sampai di sini bisa dipahami ya kenapa nano itu menjadi magis dan dia menjadi lebih berharga atau penting gitu ya. Oke, next kita ngebahas tentang nano di alam atau natural nanomaterial. Jadi seperti namanya, nano di alam itu jelas kepunyaan alam dan nggak ada campur tangan manusia di dalamnya, alias murni buatan Tuhan gitu ya. Dan tentu dari sifatnya yang nano, dia itu memiliki sifat yang unik dan luar biasa. Nah, dari nanomaterial ini kita adopsi yang namanya proses biomimikri. Nah, kalau di SD atau SMP kita udah belajar biomimikri, itu contohnya bunglon gitu ya. Dia bisa merubah warna tergantung dia hinggap di mana, apa di batang, apa di daun, bisa berubah coklat, bisa berubah hijau gitu ya. Sebetulnya apa sih mimikri itu? Jadi mimikri itu adalah suatu proses observasi sesuatu yang ada di alam sebagai suatu sistem atau model yang kemudian dijadikan inspirasi oleh manusia. Nah, inspirasi itu digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi intinya adalah suatu proses adopsi teknologi gitu ya, dari sesuatu yang ada di alam, kemudian manusia buat dan adaptasikan si teknologi yang ada di alam tersebut menjadi suatu barang ataupun material.
Nah, sekarang kita masuk ke beberapa contoh nanomaterial yang ada di alam. Nah, ini contohnya kalau untuk di tanaman ada di daun lotus. Nah, daun lotus itu sifatnya seperti apa sih? Ada yang mau coba jawab? Anti air, Bu. Anti air. Jadi kalau anti air dia gimana? Kayak nggak bisa basah gitu. Airnya seperti cuman tetes-netes doang di atas daunnya gitu, Bu. Ya, jadi airnya selalu mengalir ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan lotus effect atau efek dari si daun lotus. Sebetulnya nggak cuma lotus ya, ada daun apa tuh? Daun lainnya itu? Talas. Daun talas, ya betul. Nah, itu penyebabnya apa sih? Kenapa dia nggak bisa menyatu sama air gitu? Kenapa sih air itu selalu mengalir? Di daun itu ada apanya sih? Ada lapisan lilinnya, Bu. Ada lapisan lilin, betul. Terus apa lagi? Lapisan lilin, betul. Lalu, kalau dari gambar ini nih kelihatan ada apanya nih? Si permukaannya. Ada apanya permukaannya? Ada yang mau coba jawab? Ayo, nggak ada yang mau jawab lagi? Itu permukaannya seperti ada bulu-bulunya gitu, enggak, Bu? Seperti ada apanya, Ali? Bulu-bulu gitu, bulu halus atau apa gitu. Intinya dia permukaannya nggak rata ya? Iya. Oke. Jadi lotus effect itu adalah kombinasi dari adanya lilin, tadi betul. Lilin yang menyelimuti si permukaan daun. Kemudian adanya sel epidermis di permukaan yang kasar di sini. Dia permukaannya itu nggak licin. Kemudian ada struktur mikronya. Nah, kalau diperbesar, si daun lotus itu dia strukturnya seperti ini. Gitu ya. Nah, karena dia sifatnya nggak bisa menyatu dengan air atau air itu akan selalu mengalir dan nggak pernah bertahan di atasnya, dia punya sifat yang namanya super hidrofobik, sangat benci air. Hidrofobik itu sudah benci air, jadi super sangat benci air gitu ya. Nah, si lotus effect ini dia itu tetesan airnya itu bisa membersihkan kotoran yang ada di permukaannya, yang dinamakan dengan self cleaning effect gitu ya. Fungsinya dari sifat yang super hidrofobik ini, dia itu mampu membersihkan daun di lingkungan yang berlumpur. Oke, sampai sini udah jelas ya tentang lotus effect. Material yang kedua, nah ini contohnya ada bunga matahari. Ada yang khas nggak sih kalau dari 3 gambar ini ada persamaan nggak dari si bunga matahari ini? Apa ya kira-kira? Ada cincinnya, Bu. Gimana? Ada cincin kayak cincinnya itu yang Cincinnya di tengahnya. iya, itu bukan. Cincinnya warnanya apa? Ungu. Warnanya ungu. Oke. Terus apa lagi? Kuacinya, Bu. Kuaci, biji bunga mataharinya kenapa? Susunan bijinya, Bu. Berbeda. Oh, susunan bijinya. Oke, ada lagi? Barangkali ada yang mau berpendapat, yaitu bisa ini mengarah ke sinar matahari aja gitu, condongnya. Oke, jadi tadi yang pertama itu tepat banget. Yang dinamakan dengan struktur cincin di tengah ini, kalau di sini warnanya biru, di sini warnanya biru, di sini warnanya gelap, mungkin hitam atau sebetulnya ini biru juga gitu ya. Nah, si blue halo atau yang cincin biru itu ternyata dia itu adalah struktur dari nanofoton yang dimiliki oleh bunga matahari, yang fungsinya adalah menarik si lebah untuk penyerbukan gitu ya. Nah,
blue halo atau lingkaran biru ini ternyata adalah kombinasi dari berbagai faktor. Ada faktor jarak, kemudian lebar, dan ketinggian dari si petalnya bunga matahari itu, sehingga dia secara visual terlihat seperti blue halo atau lingkaran biru. Nah, fenomena ini dinamakan dengan fenomena iridescence, si blue halo ini. Iridescence itu apa? Yaitu adanya interaksi antara dua hal. Yang pertama, interaksi antara cahaya dengan permukaan si petalnya ini, sehingga dia bisa menghasilkan suatu warna tertentu. Nah, fungsi blue halo ini tadi udah dijelaskan ya, dia menarik lebah, kemudian fungsinya adalah untuk menyerbukan. Jadi seperti yang kita ketahui, hewan itu memang secara penglihatan visual dia tidak sempurna seperti manusia. Dia hanya bisa melihat panjang gelombang tertentu. Nah, contohnya kayak si lebah ini, dia itu lebih tertarik atau sangat mampu menangkap panjang gelombang sekitaran 400 nanometer, sehingga dia hanya bisa melihat warna biru, misalnya gitu. Kemudian ada apa lagi, misalnya kelelawar, dia itu bisa menangkap warna atau cahaya di panjang gelombang infrared, misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, si blue halo ini adalah salah satu contoh dari photonic nanostructure. Oke, contoh lainnya. Nah, sekarang kita beralih ke hewan. Ini pada tahu ya, ini gecko, sejenis cicak-cicakan. Nah, gecko ini dia mampu melekat kuat pada permukaan apapun dengan berbagai orientasi. Jadi mau horizontal, mau vertikal, mau miring, dia bisa nempel. Kemudian dia bisa berjalan juga di permukaan yang halus ataupun kasar. Nah, bahkan dia itu bisa melekat di permukaan kaca yang terbalik gitu ya, melawan gravitasi, dan juga di permukaan yang basah dan kering. Nah, kalau dari sifat yang dimiliki oleh si gecko ini, kira-kira hipotesisnya apa sih? Apa gitu yang dimiliki sama si gecko? Ada yang mau berpendapat? Kakinya super itu Bu, super lengket Bu. Super lengket. Jadi kalau super lengket itu dia punya lem. Enggak Bu, mungkin ini Bu, di kakinya ada zat tertentu atau susunan kakinya tuh mendukung untuk bisa nempel di permukaan. Oke, zat tertentu atau struktur kakinya. Terus ada lagi nggak hipotesis lain? Kan dia di permukaan halus, kasar, bisa tuh. Atau mungkin adanya gaya friksi. Nah, kebanyakan orang berhipotesis ternyata apakah si gecko ini menghasilkan lem di kakinya, atau dia ada gaya friksi. Tetapi kalau gaya friksi, buktinya dia di permukaan kaca yang halus pun dia bisa menempel gitu ya. Di yang dia terbalik juga bisa menempel, di vertikal juga dia nggak merosot gitu. Nah, hipotesis ini benar atau enggak sih? Benar atau enggak? Enggak ya. Enggak. Ya, yang betul itu adalah adanya gaya intermolekular. Nah, kemudian dari struktur kaki, struktur jari kaki yang dimiliki si gecko, dia itu punya seta atau ada batang-batang seperti rambut halus gitu ya, yang kemudian bercabang menjadi ratusan ujung rambut halus lagi yang dinamakan dengan spatula. Nah, si seta ini panjangnya 100 mikro, diameternya 5 mikro. Nah, kemudian dia bercabang lagi menjadi ratusan rambut halus yang dinamakan dengan spatula dengan ukuran 200 nanometer. Nah, si ujung-ujungnya ini. Nah, ternyata untuk menempel di dinding atau di suatu permukaan dan menahan berat badannya, gecko itu cuma butuh sekitar 3% dari rambut halusnya ini. Jadi cuma 3% dia yang bekerja supaya dia mampu menopang badannya itu. Dan kalau diperhitungkan, ternyata satu rambutnya itu dia mampu menopang sekitar 1.300 Newton. Kebayang ya, kuatnya itu seperti apa. Oke, itu tadi gecko. Nah, sekarang tentang water striders atau sejenis serangga. Nah, water striders ini, yaitu kalau kita lihat, dia itu semacam nggak tenggelam ya, bisa ngambang, bisa jalan di air gitu. Dia itu punya rambut mikro di kaki yang dinamakan dengan nanogroovy. Nah, sama seperti gecko, kalau gecko tadi menempel, kalau ini dia menolak air. Adanya gaya tolak menolak antara si ujung kaki dengan si permukaan air. Nah, kalau diperbesar,
Itu seperti ini. Yang gambar A ini adalah struktur kaki kering seawater striders-nya sesaat sebelum terkena air. Jadi kelihatannya dia itu seperti hidrofobik gitu, dengan sudut penempelannya itu tinggi. Nah, kemudian kalau diperbesar, si ujung kaki ini adalah seperti ini. Nah, dia itu menyerupai si kaki gecko, namanya juga sama microceta, ukurannya itu 20 mikro. Nah, satu rambut ini diperbesar lagi, ternyata strukturnya adalah seperti ini. Dia dinamakan dengan nanogroovy. Dinamakan dengan nanoseta dengan ukuran 200 nanometer. Nah, kalau tadi gecko itu melekat, kalau ini menolak air. Jadi dia akan selalu ngambang dan selalu bisa jalan di permukaan air. Nah, contoh lainnya di hewan. Ini ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu punya warna ya. Kalau dari sini kelihatan warnanya biru mengkilap. Nah, yang menyebabkan warna itu apa sih? Ternyata warna itu bisa disebabkan oleh pigmen. Kemudian ada juga akibat hamburan cahaya atau light scattering gitu ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan fenomena iridescence tadi sama seperti yang contoh sebelumnya di bunga matahari. Nah, untuk warna sendiri, warna itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada warna struktur, kemudian ada juga warna chemical. Warna struktur itu karena strukturnya, karena struktur si permukaan dari suatu material. Kalau warna chemical itu adalah karena dia memiliki pigmen. Nah, fenomena iridescence, kalau tadi iridescence di bunga matahari itu adanya blue halo, kalau di sini interaksinya adalah interaksi dengan cahaya dan permukaan sayap. Kalau tadi cahaya dengan permukaan petal. Nah, kalau diperbesar, si sayap kupu-kupu ini bentuknya seperti ini. Jadi dia lembaran-lembaran halus, kemudian diperbesar lagi. Menjadi seperti serat-serat begini ya. Nah, kalau diperbesar lagi, dia itu struktur nanonya itu seperti ini, bergerigi. Nah, si permukaan yang kasar dari si sayap kupu-kupu ini, kemudian dia mengalami interferensi pada panjang gelombang 400 nanometer, sehingga dia menimbulkan fenomena iridescence ini, dan dia menghasilkan warna biru, gitu ya. Nah, sama seperti warna-warna lainnya, misalnya kupu-kupu ada warna coklat, warna kuning, warna merah. Nah, itu interaksi pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan warnanya dan berinteraksi dengan permukaan dari sayapnya yang memiliki struktur nano. Nah, itulah yang disebut dengan fenomena iridescence dari si sayap kupu-kupu. Oke, sampai di sini jelas ya, contoh-contoh nanomaterial yang ada di alam tuh banyak sekali ternyata. Satu lagi saya kasih contoh di hewan. Ini ada paruh burung tukan. Burung di sini yang sering kita lihat kalau di channel Net Geo ya. Nah, paruh burung tukan ini dia panjangnya sepertiga dari panjang badan total. Kemudian beratnya itu hanya 1/20. Jadi kebayangnya dia panjang tapi ternyata ringan sekali. Nah, fungsinya dia itu untuk menarik lawan jenis dan dia ternyata struktur dalamnya itu memiliki kerapatan yang rendah. Fungsinya untuk memudahkan dia terbang. Nah, setelah dilihat strukturnya, yaitu ada struktur eksterior dan interior dari si paruh burungnya. Kalau struktur eksteriornya, dia itu terdiri dari lembaran-lembaran keratin yang ada di sini. Ini lembaran keratin ini lebarnya sekitar 20 mikro. Nah, lembaran keratin itu dia overlapping satu sama lain, menumpuk. Tapi tumpukannya, kalau kita lihat di sini, dia nggak beraturan ya. Jadi ada yang panjang, ada yang kecil. Bukan yang misalnya panjangnya sama, di atasnya, di bawahnya, begitu. Berulang, tapi kalau di sini dia tumpukannya itu saling, kayak kebayang kalau bikin tembok dari batu bata, itu kan dia nggak tumpukan dari atas ke bawah sama ya, tapi saling silang gitu ya. Nah, itu pun sama. Di paruh burung tukan, struktur eksterior itu seperti itu. Dan terbuat dari keratin. Nah, kalau kita lihat struktur interiornya, itu dia itu seperti busa. Nah, busanya itu adalah tulang, serat tulang yang ukurannya itu mikro. Nah, busanya itu memiliki dia itu memiliki jaring-jaring. Yang jaring-jaringnya itu adalah terdiri dari serat tulang yang ukurannya mikro, kemudian saling terhubung satu sama lain oleh membran. Nah,
si fungsinya struktur interiornya ini adalah untuk menyerap impact dengan energi yang tinggi. Nah, itulah sebabnya kenapa paru burung tukan ini dia walaupun dia itu sangat ringan ya, hanya 1/20-nya, tapi dia sangat kuat sifatnya. Dan dia kalaupun dia menabrak pohon gitu lagi terbang di hutan, dia itu nggak akan patah karena dia itu mampu menyerap energi tumbukan yang tinggi. Oke, sampai dengan materi ini semuanya jelas ya, contoh-contoh yang ada di tanaman dan hewan. Nah, sekarang kita beralih ke biomimetic materials. Kalau tadi kita udah belajar tentang nanomaterial yang ada di alam, jadi material-material apa aja yang di dalamnya itu ada fenomena dan ternyata didukung oleh strukturnya yang berukuran nano. Sekarang kita beralih ke biomimetic materials. Tadi ada istilah yang namanya biomimikri, proses adopsi teknologi dari material yang ada di alam menjadi material buatan manusia. Nah, biomimetik ini adalah materialnya, material yang sudah dibuat oleh manusia yang mengadopsi teknologi yang dimiliki oleh alam, gitu ya. Jadi jelas ya perbedaan istilahnya antara biomimikri sama biomimetik itu apa ya? Sudah jelas. Oke, nah kalau dari lotus leaf ini, tadi kan dia sifatnya super hidrofobik ya, sangat benci air. Kemudian dia menyebabkan si airnya itu nggak mampu bertahan di permukaannya, jadi bakal selalu ngalir. Kemudian dia itu juga tadi apa? Bisa membersihkan dirinya di lingkungan yang berlumpur. Nah, kalau dari sifat-sifat yang dimiliki oleh si lotus leaf ini, kira-kira aplikasinya apa ya yang udah dibuat oleh manusia yang sifatnya menyerupai lotus leaf? Ada yang mau coba menjawab? Saya pernah tahu itu Bu, baju Bu. Baju jas hujan. Baju jas hujan. Jadi dia akhirnya nggak bisa nyerap gitu ya? Iya Bu. Nggak Oke, nyerap cairan dan apapun. Yang saya tahu ini Bu, di cat Bu, atau enggak coating di mobil Bu. Kebanyakan udah mulai banyak aplikasinya Bu, yang coating mobil, jadinya lebih tahan dari air hujan sama noda Bu. Oke, bagus banget. Terus ada lagi? Kalau dulu saya pernah ini Bu, nemuin nano spray. Jadi diaplikasikannya kayak di sepatu gitu. Jadi nanti sepatunya yang awalnya bisa nyerap air, habis di spray itu dia udah water repellent gitu. Oke, betul banget. Ada lagi nggak? Tadi udah contohnya yang di spray, terus di cat coatingnya, terus apa lagi? Jas hujan. Ada lagi yang mau jawab selain itu? Cat yang no drop itu Bu. Cat yang no drop, yang bisa dibersihkan. Iya. Udah pinter semua. Ya, jadi dia itu aplikasinya banyak di coating yang sifatnya super hidrofobik. Ada dia buat anti korosi di pipa air. Kemudian ada juga buat di separasi air dengan minyak. Kemudian ada anti icing, dia itu jadi mengcoating supaya dia nggak membeku gitu ya. Anti fouling, dia membuat material itu nggak fouling itu dia nggak menyumbat. Kemudian ada anti scaling, dia untuk pencegahan supaya nggak berkerak gitu ya. Ada anti fogging, nggak berembun. Ada yang anti debu. Kemudian di cat, tadi benar banget. Terus di perawatan medis juga ada. Nah ini contoh-contohnya self cleaning glass, anti fogging di kacamata kalian biar nggak berembun. Itu ternyata di dalamnya ada struktur nanonya. Terus anti wet di tekstil ataupun di material baju yang dia supaya air nggak nyerap, itu juga ada di nano coating, misalnya untuk spray ke karpet gitu ya, supaya airnya nggak nyerap ke kainnya. Kemudian tadi ada cat yang dia bisa membersihkan diri sendiri. Jadi dielap aja dia kotorannya udah hilang sendiri gitu ya, jadi nggak menempel si kotoran itu. Ada juga di genteng, jadi lapisan permukaan luar gentengnya itu dia sudah dilapisi oleh ya mungkin semacam spray kali ya, yang berukuran nano.
Jadi si air hujan cepat turun dan dia nggak merusak si gentengnya itu. Oke, tadi ini contoh-contoh aplikasi biomimetik dari Lotus Leaf. Kemudian yang kedua, di kaki gecko ini, apa ya barang-barang yang udah diciptakan yang menyerupai si kaki gecko ini? Itu Bu, sepatu atlet Bu biasanya Bu yang butuh pijakan rekat gitu Bu. Sepatu atlet yang butuh pijakan rekat. Itu buat olahraga apa ya? Atletik Bu. Sepatu atletik kalau dia pijakan rekat dia susah buat bergerak. Bukan Bu, kayak lomba-lomba kayak misalnya lempar lemping gitu. Itu kan harus pijak. Lempar apa itu? Yang atletik yang bawa bola-bola berat tuh bukan harus pijakannya, harus kuat pijakannya tuh. Oh gitu. Jadi di telapak sepatunya itu ada teknologi nanonya gitu. Sepatu yang buat manjat itu Bu, dinding kaca Bu, yang kayak di film. Iya Bu. Itu telapaknya ada apanya yang buat manjat kayak di Mission Impossible gitu? Iya, yang buat bersihin kaca gedung itu Bu, biar nggak jatuh. Itu di dunia nyata udah dibuat belum ya kira-kira? Nggak tahu ya, atau mungkin di negara maju sih kali ya. Nah, nggak tahu itunya Bu. Oke, kita lihat contohnya apa aja sih. Udah jelas dia melekat ya. Jadi kebanyakan adalah isolasi atau karet yang sticky tape gitu. Ini nano adhesive tape. Jadi dia itu nggak ada lemnya, dia nggak lengket, tapi dia sifatnya seperti si kaki gecko. Kemudian ada juga yang sticky rubber yang misalnya buat nempel di kaca gitu ya. Terus ada sticky pad juga. Kemudian ini ada lem. Nah, gimana sih kok dia nggak ada lemnya tapi dia bisa merekat? What? Nah, dia itu struktur permukaan si isolasi ataupun si rubber ini, dia menyerupai si kaki gecko. Kalau kaki gecko itu tadi terdiri dari nanoseta seperti ini, nah si tape ini juga sama dia dibuat, yaitu bentuknya kubus. Nah si kubus ini kalau diperbesar itu isinya ratusan atau ribuan rambut halus lagi. Dan ini juga sama, bentuknya kubus. Semuanya rata-rata bentuknya kubus dan menyerupai si struktur rambut si gecko ini. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang kita ke selanjutnya, kupu-kupu. Barang apa sih yang menyerupai sifat kupu-kupu, sifat sayap kupu-kupu? Ini banyak sekali nih di kehidupan sehari-hari. Kalian pasti punya. Dan sekarang juga kalian lagi pakai. Apa ya? Kira-kira? Layar monitor, Bu. Layar monitor, iya. Terus apalagi? Selain monitor, di elektronik lain yang ada layarnya misalnya apa? HP Bu mungkin. HP. TV. Ya betul. Ini ada di TV, ada di laptop, ada di HP. Gimana? Ya, semuanya itu dia teknologinya adalah teknologi quantum dot display yang mengadopsi sifat dari permukaan sayap kupu-kupu. Terus ada juga yang dia bisa berubah warna, seperti ada yang dia color changing paint ini. Nah, kalau ini karena ada thermal heat, kemudian dia bisa berubah warna, menyesuaikan dengan suhu yang ada di sekitarnya. Terus ada juga nail polish. Nah, yang buat cewek-cewek yang biasa ngikir kukunya sampai glowing, itu ternyata di lempengan ini juga dia, apa ya, itu amplasnya mungkin ya. Si amplasnya itu dia ada struktur nanonya. Nah, yang paling banyak digunakan itu ada di dioda dari suatu peralatan atau perlengkapan elektronik ya. Ada di circuit board-nya,
Ini dia juga mengadopsi sifat yang ada di permukaan sayap kupu-kupu. Oke, terakhir, paruh burung tukan. Kira-kira dipakai buat apa ya? Tata ringan. Apa? Tata ringan. Baja ringan? Ya, kayak gitu, Bu. Oke, bisa. Terus apa lagi? Struktur pesawat mungkin, Bu. Struktur pesawat. Betul banget. Terus? Struktur apa lagi ya yang menyerupai si paruh burung? Baja ringan, struktur pesawat. Apa lagi? Yang ringan tapi kuat. Ada yang tahu? Panelnya mobil. Panelnya mobil itu dia adalah biomimetik dari si paruh burung tukan. Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya nanoteknologi yang ada di suatu kendaraan, contohlah ini kita sebut mobil aja gitu ya kendaraannya. Dia itu nggak cuma ada di panelnya, tapi juga ada di fuel cell-nya, ada di self cleaning-nya, kayak tadi Lotus Effect, ada di heat shielding, ada di polymer glazing-nya membuat dia mengkilap, ada di fuel additive-nya, seperti yang tadi saya bilang, ada nanopartikel emasnya, palladium, platinum di olinya, lubrikannya, kemudian composite coating-nya. Jadi kalau kita hitung-hitung ya sekitar 90% kendaraan mobil yang kita pakai sehari-hari itu semuanya di dalamnya itu ada kontribusi dari si nanoteknologi gitu ya. Kebayang ya, ternyata kita tuh nggak sadar gitu bahwa peralatan atau kendaraan atau apapun yang kita pakai sehari-hari itu semuanya itu pakai teknologi nano. Nah, yang kedua tadi betul untuk bodi atau panelnya si pesawat harus kuat, ringan, tapi dia juga mampu menahan beban yang begitu beratnya. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya perbedaan biomimikri, perbedaan contoh-contoh nanomaterial yang ada di alam, terus biomimetik itu seperti apa. Nah, sekarang kita beralih ke etika dan hukum dalam nanoteknologi. Nah, tentu kita membuat suatu teknologi itu harus berlandaskan atas etika dan hukum. Nah, etika dan hukum ini fungsinya itu mengatur dan memberikan regulasi dalam jalannya aplikasi tersebut. Jadi dari mulai perencanaan sampai pengaplikasian teknologi tersebut, bahkan sampai ke hilir akhirnya, misalnya pengolahan limbahnya dari teknologi itu harus kita pikirkan dengan matang. Jadi jangan sampai manusia itu membuat suatu teknologi, tapi nggak ada landasan hukum atau nggak ada peraturan yang jelas, sehingga ternyata teknologi yang kita buat itu bisa mengancam atau membahayakan lingkungan sekitar atau membahayakan flora dan fauna dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada beberapa pertimbangan dari resiko potensial pengaplikasian material nano. Nah, ada dari sisi atau aspek lingkungan dan keselamatan kerja, juga ada juga dari sisi sosialnya, dari sisi sosial masyarakat. Nah, ini ada beberapa organisasi nanoethics yang ada di dunia. Contohnya ini saya beri contoh, ada Nanoethics Group. Jadi Nanoethics Group ini dia membahas etika dan implikasi sosial dari nanoteknologi. Yang kedua ada crnano.org, dia membahas implikasi sosial dan lingkungan dari nanoteknologi. Kemudian ada lagi yang lebih umum, icon.rise, dia membahas implikasi global gitu ya. Jadi nggak cuma dari segi penelitian, tapi juga dari sosial, dari lingkungan, itu dia banyak dibahas di sini. Nah, untuk negara-negara tertentu yang sudah memiliki etika dan hukum yang jelas di bidang nano, itu memang nggak semua negara punya ya. Kebanyakan adalah negara-negara yang tentu sudah maju. Nah, untuk negara yang sudah lengkap peraturan tentang nanonya, itu adalah US. Nah, US ini ada beberapa aturan, misalnya tentang pengaturan di bidang lingkungan, kemudian di bidang medis atau perobatan, kemudian ada di bidang apa lagi?
di bidang hukumnya, implikasi sosial, kemudian di bidang edukasi, ada bahkan di bidang kosmetik gitu ya, ada di bidang keamanan. Kemudian negara-negara lain yang juga sudah memiliki etika dan hukum tentang nanoteknologi ini, ada negara-negara Eropa dan Rusia. Nah, untuk negara-negara Asia itu ada 5 negara, yaitu 3 negara macan Asia, Korea, Jepang, dan Cina, dan 1 lagi negara India. Jadi India itu kan banyak sekali ya riset-riset di dalamnya, banyak sekali para peneliti atau profesor. Nah, dengan majunya nanoteknologi di negara tersebut, untuk menghindari adanya potensi bahaya, negara ini sekarang sudah mulai bikin aturan tersendiri tentang hukum nanoteknologi. Nah, kalau di India sendiri, dia kebanyakan tentang food safety gitu ya. Oke, nah sekarang tentang keamanan dan keselamatan kerja. Keamanan dan keselamatan kerja ini penting, harus kita pelajari. Dan kita tuh harus ada tahapan yang namanya analisis risiko bahaya. Apa aja sih tahapan analisis risiko bahaya? Nah, yang paling pertama itu adalah identifikasi. Identifikasi bahaya dari si teknologi itu tuh apa sih? Gitu ya. Jenis-jenisnya apa? Gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu jenis-jenis dari si bahaya yang mungkin ditimbulkan, kita harus karakterisasi si bahaya tersebut. Sifat-sifat bahaya yang mungkin ditimbulkan tuh apa sih? Gitu. Dari karakterisasi kita ke paparan. Seberapa besar paparannya terhadap manusia terutama ya, ataupun terhadap hewan dan lingkungan atau tanaman. Kemudian jenis paparannya itu apa? Itu juga perlu kita ketahui di sini. Nah, setelah kita mengetahui identifikasi bahaya, kemudian kita karakterisasi sifat bahayanya itu seperti apa, dan jumlah paparan ataupun jenis paparannya, kita harus bisa memanage, mengatur dari ketiga hal tersebut sehingga bahaya yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan dari teknologi itu bisa kita minimalisir ya paling enggak. Kalau dihilangkan sih kemungkinan tidak bisa 100% ya, karena yang namanya efisiensi itu tidak mungkin 100%, jadi paling enggak kita minimalisir. Harus ada tindakan-tindakan manajemen khususnya. Nah, kalau kita tadi sudah ngelihat contoh-contoh material di alam, contoh-contoh barang-barang atau material yang dibuat oleh manusia dengan konsep biomimikri, kira-kira peluang karirnya itu apa aja ya di bidang nano? Nah, ini kan tadi aerospace tuh, udah contohnya tadi di bodi pesawat. Terus apa lagi ya kira-kira? Biomedical engineer, Bu. Biomedical, ya betul. Terus apa lagi ya? Yang berhubungan dengan obat. Apa tuh? Farmasi, Bu. Farmasi, ya. Terus tadi kan ada aturan tentang standarisasi makanan. BPOM. Gimana? BPOM, Bu. Gimana? Kecil banget suaranya. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu, Bu. Oh, seperti di BPOM. Oke, berarti food. Iya, pengawas makanan dan obat ya. Terus selain itu? Dosen, Bu. Dosen, itu buat edukasi ya. Oke lah. Militer, Bu. Militer, iya, bidang ketahanan ya. Keamanan dan ketahanan nasional. Terus apa lagi? Bidang teknologi, Bu. Gimana, Alfian? Teknologi, Bu, yang ngerancang prosesor. Ngerancang prosesor, berarti itu di bidang apa? Elektronik ya? Ya, elektro. Ya, elektronik. Terus kalau yang berhubungan dengan sains data kira-kira apa? Ada nggak overlapping-nya antara sains data dengan nano? Kurang tahu ya.
Oke deh, yang lain apa contohnya? Kalau di pertambangan bisa enggak, Bu? Ya, betul. Pertambangan, perminyakan, bidang energi intinya. Industri otomotif mungkin, Bu. Industri otomotif, iya. Di dunia fashion, Bu. Dunia fashion, betul. Untuk tekstilnya ya. Cantikan. Cantikan, kosmetik, iya betul. Terus ini contohnya ada auto manufaktur, ada retail, food science, tadi kosmetik, udah material science yang tadi untuk baja ringan misalnya gitu. Ada bioteknologi, kemudian ada riset lab, energi termasuk di dalamnya pertambangan dan perminyakan gitu ya. Semikonduktor, elektronik, kemudian di lingkungan, di forensik, nah peralatan olahraga kayak tadi misalnya di telapaknya sepatu misalnya. Ada farmaseutikal, ada di bidang militer dan keamanan nasional. Terakhir ada di bidang healthcare. Kalau di bidang forensik tuh nanonya di mananya ya kira-kira? Ada yang nggak forensik di nanonya tuh di bagian apanya sih? Sidik jari, Bu. Sidik jari itu ada apanya? Garis-garisnya, Bu. Gimana? Ada polanya, Bu. Ada polanya. Nah, terus selain sidik jari ada apa lagi? Misalnya dari struktur gigi gitu ya, struktur rambut, kemudian diekstrak DNA-nya. Nah, si DNA itulah yang berukuran nano. Itu oke, sampai sini jelas ya tentang bidang peluang karir di bidang nano. Oke, selanjutnya tentang kisaran gaji nih. Ini sih cuman ya sepintas aja lah. Nah, kalau menurut si Penn State University ini ada beberapa ekspektasi gaji yang diharapkan. Ini lagi-lagi tergantung tingkat pendidikannya dan industri maupun jenis pekerjaannya. Jadi ini bukan di Indonesia ya, tapi di luar negeri. Kalau di Indonesia belum banyak. Ya. Nah, sekitar kisaran gajinya per tahun sekitaran segini. Itu ya. Kemudian ini ada beberapa website yang menyediakan layanan tentang lowongan kerja di bidang nano. Jadi ada Tiny Tech Jobs. Halo? Waduh. Halo, Bu. Jelas ya? Ini jaringan saya. Iya. Jelas kan? Iya, Bu. Jelas. Ini ada Tiny Tech Jobs, kemudian ada di NanoWork, dan di Indonesia sendiri kita punya yang namanya Nano Center Indonesia. Nah, ini sekilas ya tentang Nano Center Indonesia. Jadi Nano Center Indonesia ini dia adalah suatu badan yang dimiliki oleh salah satu peneliti, profesor di LIPI. Jadi beliau yang membangun. Nah, awalnya Nano Center Indonesia ini berawal dari penelitian, berbagai macam penelitian yang ada kaitannya dengan material dan nanoteknologi. Nah, dari penelitian itu tentu melibatkan sekian banyak ilmuwan atau peneliti ya. Nah, setelah itu dari penelitian ini tentu ada suatu produk atau hasil. Nah, hasilnya itu dipatenkan. Nah, si Nano Center Indonesia ini dia punya sekitar 25 paten sampai dengan saat ini. Mungkin sudah bertambah lagi ya. Nah, dari paten ini sudah ada teknologinya, sudah ada produknya. Nah, akhirnya berbagai peneliti itu yang misalnya tadinya mahasiswa S1 gitu ya. Mahasiswa S1 dia punya ide tentang nano, kemudian kolaborasi sama peneliti dari LIPI ini, dari beliau, kemudian idenya itu dikembangkan. Nah, akhirnya punya ide lagi buat bikin bisnis. Jadi si produknya itu dikomersialkan. Nah, komersialisasinya itu akhirnya banyaklah startup, banyak ide-ide bisnis atau perusahaan-perusahaan kecil yang akhirnya diorbitkan oleh si badan ini. Nah, dari startup kemudian biasanya kalau sudah mulai kelihatan pasarnya itu bagaimana,
punya bisnis inkubasinya itu sendiri. Jadi sebetulnya menarik ya. Beliau ini selain memfasilitasi penelitian dan juga dia itu membuat atau menciptakan generasi-generasi pencetak lowongan kerja baru gitu. Jadi mahasiswa itu setelah lulus itu diharapkan nggak cuman bisa kerja di suatu perusahaan atau badan atau apapun itu, tapi juga bisa menciptakan lowongan kerja sendiri. Nah, contoh patennya barangkali kalian belum tahu ya tentang nanocenter ini. Contoh paten yang udah ada di nanocenter ini adalah ekstrak kulit manggis ya, yang pernah booming beberapa tahun lalu itu ternyata adalah beliau yang membuatnya. Kemudian ada lagi kalau contoh kosmetik. Nah, kosmetik itu ada yang dibilangnya adalah dengan campuran nanopartikel emas. Gitu. Nah, ini juga salah satunya adalah bisnis yang dirintis oleh si Nanocenter Indonesia. Jadi idenya itu adalah ide dan risetnya itu dilakukan di Nanocenter Indonesia, kemudian diadopsi atau semacam kolaborasi dengan perusahaan yang dia sudah punya produk komersialnya gitu. Jadi tinggal si perusahaan yang mengkomersialisasikan produknya itu membayar haki atau paten ke Nanocenter Indonesia. Jadi sekitar seperti itulah. Nah, terus startup companies yang lain juga banyak, tapi mungkin belum booming ya. Ada lagi yang contohnya misalnya kayak nanobubble. Jadi nanobubble itu membuat gelembung-gelembung udara atau oksigen yang dia fungsinya buat di perikanan. Jadi ternyata dengan gelembung udara atau oksigen yang sifatnya nano, itu dia lebih efektif buat hidupnya si ikan, sehingga ikannya itu nggak stres dan pada akhirnya mungkin perkembangbiakannya lebih bagus atau kualitas dari dagingnya lebih oke gitu ya, dan lain sebagainya. Ini sekilas tentang Nanocenter Indonesia. Nah, ini ada beberapa website tentang nano yang ada di seluruh dunia, bisa dibaca sendiri ya. Ada tentang cancer, ada tentang forum yang membahas implikasi global, sosial, lingkungan, ada yang tentang safety-nya, itu ada yang tentang penelitiannya, dan lain sebagainya. Oke, ini ada universitas-universitas yang di dalamnya men-state ada jurusan nanoteknologi atau nanoscience. Tentu banyaknya dari negara-negara maju ya, seperti US ataupun negara-negara Eropa. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada nanoteknologi. Jadi pionir pertama kali itu adalah ITB. Jadi ITB itu pada awal mulanya membuat riset atau research center nanoteknologi, tetapi belum ada jurusannya. Nah, jadi ITB itu membuat research center-nya dulu, kemudian dia melengkapi berbagai macam infrastruktur, peralatan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya, setelah establish gitu ya. Dan itu juga selain untuk penelitian, juga untuk dikomersialkan. Jadi kita bisa masukin sampel buat diukur ke situ gitu. Jadi bisa selain untuk penelitian yang ada di internal ITB-nya sendiri. Nah, setelah dia itu matang dari segi infrastruktur, akhirnya ITB ini berinisiasi buat membuat program studi. Nah, program studi di ITB ini memang levelnya masih S2 gitu ya. Belum ada level S1, karena pada dasarnya nano itu adalah applied science ya. Dia itu sifatnya multidisiplin, jadi nggak cuman kimia murni atau fisika murni, biologi murni, tapi itu ada overlapping dari berbagai bidang. Dan nggak bisa satu bidang ilmu itu berdiri sendiri. Makanya pada saat itu ITB lebih ke strata S2. Nah, kemudian UNER ini dengan melihat visi misi ke depannya dan prospek kerja ataupun peluang di luar negerinya itu seperti apa tentang nano ini, dan akhirnya menginisiasi untuk program S1-nya dengan benchmarking ke S2 prodi nanonya ITB gitu ya. Jadi memang kami itu bergurunya ke ITB untuk mulai dari segi edukasi, kurikulum, pendidikan, sampai ke peralatannya pun nanti insya Allah akan dilengkapi ya oleh universitas, dan mudah-mudahan nanti kualitasnya akan seperti ITB. Begitu harapannya. Nah, terus yang lain lagi, jadi memang universitas di dunia yang ada jurusan nanonya itu nggak banyak. Tetapi karena tadi sifatnya multidisiplin gitu, kalau jurusan di universitas tersebut ada basic fisika, kimia, biologi, maupun engineering lainnya, itu di dalamnya pasti ada diselipkan tentang nanoteknologi.
Nah, sebagai contoh, misalnya saya dulu S3 di Jepang, itu jurusannya bukan nano, tapi jurusan saya adalah Earth Resource Engineering atau teknik sumber daya bumi. Nah, di situ saya banyak belajar tentang ekstraksi emas. Nah, emas setelah diekstraksi itu dibuat menjadi struktur nano. Nah, di situ kan jurusan saya bukan jurusan nanoteknologi ya, tapi lebih ke pertambangan gitu, atau metalurgi, pengolahan material. Nah, tetapi di dalamnya ada nanoteknologi gitu. Jadi sebetulnya nanoteknologi itu juga selain dia bergerak di nanoteknologinya itu sendiri, tetapi ada juga di jurusan-jurusan lain ataupun jurusan yang sifatnya engineering itu pasti ada. Misalnya di jurusan elektro, dia membuat circuit board gitu ya. Nah, di situ kan materialnya juga ada misalnya layer atau lapisan yang ukurannya nano. Nah, penelitian tentang itu juga penelitian tentang nano. Gitu. Jadi memang nano itu kalau pure untuk nanoscience itu sulit, tetapi ketika kita sudah mengaplikasikan ke suatu engineering itu terlihat apa ya, lebih prospektif dan lebih mudah dimengerti. Sifatnya seperti itu. Oke, nah ini ada beberapa contoh lab riset nano yang ada di dunia. Misalnya ada yang bergerak di bidang tumor, ada yang di bidang medicine atau farmasetikal, kemudian ada juga di bidang food gitu ya. Ada di bidang elektronik, ada di bidang lingkungan, kemudian ada di bidang material, ada di bidang desain katalis kimiawi, dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dicek sendiri lah di websitenya kalau tertarik ya. Nano itu di dunia sudah secanggih apa sih gitu. Dan Indonesia ini sekarang sedang berada dalam tahapan apa gitu. Mudah-mudahan karena kita memang masih negara yang berkembang, semua peralatan maupun penunjang untuk penelitian yang nano memang sifatnya masih tergolong mahal ya, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin gitu supaya kita mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lainnya. Begitu kira-kira ini tugas nggak usah. Oke, jadi materi untuk wawasan nanoteknologi segini aja, nggak usah terlalu dalam, cuma buat wawasan, jadi sifatnya umum aja gitu. Kalau untuk di Prodi Nano sendiri nanti akan didalami, nanti ada di pengantar Nano 1 dan 2, tapi kalau di jurusan lain yang di STMM memang hanya ada di PTM gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang wawasan nanoteknologi? Ada yang mau ditanyakan? Atau didiskusikan? Bu, itu klit manggis tadi yang Saya mas itu tanya Bu? Satu nih, coba dulu. Angga dulu deh. Ya, nggak penting sih Bu, cuma tanya yang kulit manggis itu yang mastin itu tak Bu? Ya, itu salah satunya. Disebut juga mereknya, tadi saya nyebut merek. Ya, itu salah satunya, betul. Kan ada merek-merek lainnya juga ya, yang setelah itu booming, kemudian bikinlah ekstrak kulit manggis, merek apa gitu kan. Merek si Garcia gitu misalnya. Bukan misalnya lagi, itu memang iya. Kayak gitu kan. Nah, si patennya itu memang semuanya berasal dari si Nano Center Indonesia ini. Gitu. Ada lagi? Tadi siapa, Ari ya? Ari mau tanya enggak? Oh, enggak. Tadi perasaan ada suara cewek, satu lagi siapa ya? Saya, Bu. Siapa nih? Kiki, Bu. Ya, Kiki, gimana? Mau tanya, Bu, itu loh, Bu, kan kemarin tuh saya sempat tahu ada masker organik buat wajah itu loh, Bu, yang ada kandungan emasnya. Berarti itu kandungan emas yang dimaksud dalam kandungan masker organik itu teknologi nano ini ya, Bu? Iya, betul. Bukan lempengan emas, kan? Betul. Maskernya itu dalam bentuk campuran. Tapi ada juga ya yang kayak salon-salon kecantikan yang sifatnya medis ya. Ada dokter spesialis kulitnya misalnya gitu, yang dia maskernya itu berupa lembaran emas gitu loh. Pernah lihat nggak sih? Lembaran emas juga, lembaran itu bisa ditempel, terus dimakan.
Kayak di Oh es iya iya. krim yang Iya. pernah denger juga kan ya, kayak gitu. Pernah lihat Bu. Oh Nah, iya. ya kalau di kosmetik memang dia sifatnya campuran, jadi bentuknya nanopartikel. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu, saya mau tanya. Siapa nih? Alvina. Ya, gimana? Jadi kan saya pernah baca-baca ya, kan ada kayak teknologi baru itu teknologi krionik gitu loh, Bu. Jadi kayak bisa ngawetin apa sih, kayak misalnya makhluk hidup gitu, terus nantinya kalau misalnya 20 sampai 30 tahun ke depan tuh katanya bisa dihidupin lagi. Nah, kalau dari nanonya sendiri ini bekerja di krioniknya tuh bagian apanya ya? Mungkin maksudnya kriogenik kali ya. Jadi betul memang si kriogenik itu dia semacam suhunya itu diturunkan secara drastis. Itu udah banyak dipakai di teknologi perikanan. Jadi kalau selama ini kan metode konvensional caranya dia mengirimkan ikan dari nelayan ke kota sampai didistribusikan ke masyarakat itu ikannya ini ya dijaring terus dikasih es, dikasih garam gitu ya. Nah, ternyata itu masih ada potensi pencemaran penyakit. Misalnya adanya pembusukan gitu ya. Dan pada akhirnya si ikan itu ketika nyampe di pasar dan dibeli oleh masyarakat itu dia bentuknya nggak segar lagi. Nah, sekarang ada teknologi yang namanya si kriogenik itu. Jadi suhunya itu diturunkan. Jadi gimana ya? Mungkin si ikan itu memang nggak mati. Jadi semacam di freeze ikannya mati, tapi sel-selnya itu tetap hidup. Nah, dia itu dibekukan dalam bentuk hidup, kemudian ditransportasikan ke daerah tujuannya, misalnya mau dijual, ditukar, sampai ke tangan kita dibeli gitu ya. Dan itu masih dalam keadaan hidup, jadi dicairkan lagi, dan si ikannya itu nggak kenapa-napa gitu. Kalau itu sih bukan teknologi nano ya, tapi lebih ke teknologi fisik, jadi pendinginan ke suhu. Itu memang ada. Gitu. Jelas nggak? Tadi putus-putus ya suara saya? Sudah Bu, jelas. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Bu ingin bertanya. Siapa nih? Siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Denger li. Angga. Ya, saya dulu berarti. Ali. Ya Bu, tanya itu Bu. Kalau di kaki kucing itu kan katanya bisa buat peredam, itu apa ada nanoteknologinya atau gimana Bu? Kaki kucing bisa apa? Kan kalau kaki kucing yang bantalannya itu katanya kan itu Bu buat meredam suara, itu apa ada melibatkan nanoteknologi atau gimana Bu? Oh iya betul juga ya, saya baru tahu makan. Coba bisa digabung, barangkali memang si telapak kaki kucing itu ada sesuatu di dalamnya berukuran nano. Dia meredam getaran ya, jadi maksudnya gimana? Kalau dia loncat gitu? Ya Bu, katanya kan saya baca-baca itu kalau apa kucing misalnya mengintai makanan, mengintai mangsanya itu kan itu dia nggak ada suaranya itu karena ada bantalan di kakinya itu Bu. Gitu. Oh iya betul. Ya mungkin iya kali ya. Makasih loh udah dikasih contoh. Saya baru tahu bahkan. Mungkin iya, mungkin. Nanti coba dicari aja. Itu Ali. Oke, tadi siapa? Satu lagi yang mau nanya. Saya, Bu. Najah. Iya. Ya. Kalau apa yang katanya di Cina itu yang labnya membangkitkan yang sudah mati, yang dibekukan itu ya apa? Yang kan selnya sudah mati terus dibekukan. Itu manusia yang dibekukan. Iya Bu, manusia. Masa sih? Loh. Jadi gimana? Iya. Si manusianya itu dibekukan tuh
Maksudnya dalam rangka apa gitu? Oh, dibangkitkan Bu katanya Bu. Nggak tahu Bu, kan saya baca. Maksudnya emang bisa kalau selnya sudah mati gitu dihidupin. Biasanya kalau yang dibekukan gitu sih nggak lama ya. Dia hitungannya mungkin hitungan jam aja, nggak sampai yang bertahun-tahun gitu ya. Kalau bertahun-tahun dibekukan ya mati. Lagian gini ya, kalau yang sifatnya untuk makanan gitu, itu sih nggak apa-apa secara etis. Tapi kalau untuk manusia dibekukan kemudian dibangkitkan lagi itu apa secara etis, hukum ataupun agama itu apakah acceptable itu? Atau mungkin di Cina kan negara komunis mungkin iya kali ya, mungkin dia ada itu, tapi kan kurang tahu juga. Kalau cloning mungkin udah ada teknologinya ya, tapi kalau untuk ngebekukan manusia terus dibangkitkan lagi tuh kan begitu dibangkitkan juga dia mungkin udah tua ya. Kalau sampai bertahun-tahun, maksudnya itu orang mau ngapain gitu? Ya, Mau Iya, Bu. menambahkan Bu itu yang Di tadi. drama Korea ada Bu. Gimana? Korea. Waduh. Saya mau menambahkan yang tadi di Cina itu Bu. Oh, gimana? Jadi itu iya itu sama kayak pertanyaan saya tadi Bu. Maksud saya itu yang di Cina itu kan pakai teknologi krionik. Jadi itu mereka itu niatnya itu membekukan manusia, terus nantinya biar bisa dihidupin lagi tuh kayak dulunya mereka itu punya kanker. Terus ketika dihidupin lagi tuh mereka itu bisa jadi sehat dengan cara ya pakai nano itu Bu. Tapi saya kurang tahu nanonya tuh di bagian mananya gitu. Oh gitu. Tapi itu di film aja atau memang beneran udah ada? Kalau sampai saat sudah ada 10, kalau nggak salah 10 manusia 10 manusia. diuji. Iya, kalau nggak salah. Menarik ya. Jadi dia itu awalnya punya penyakit kanker, terus di kriogenik itu, habis itu dihidupkan lagi. Nah, dihidupkan lagi kan berarti gini ya, kalau secara logika dibekukan sel-sel yang sehatnya itu beku, terus sel-sel kankernya beku juga. Nah, ketika dia dihidupkan lagi, sel kankernya masih tetap hidup dong. Gimana? Bingung nggak sih? Nggak tahu sih, kalau saya sih mikirnya masih kayak emang beneran gitu. Saya juga kurang tahu sih. Ntar coba cari. Terus apakah itu secara hukum atau etika itu memang etis gitu ya? Soalnya itu kan manusia, bukan hewan, bukan tanaman ataupun barang lain, bukan manusia gitu. Dan dia juga punya nyawa, punya keluarga gitu. Apakah keluarganya terima kalau dia dibegitukan? Ya nggak sih? Ada lagi yang mau didiskusikan? Iya. Ya, Ibu, kalau teknologi nano itu juga belajar fisika kuantum nggak? Belajar. Di semester berapa ya? Saya lupa. Tapi belajar. Keren. Ya, Tertarik kan untuk mengambil mata kuliah di nano? Dulu saya tertarik ke kuantumnya, tapi kayak ribet gak jadi. Ribet gak jadi. Ya kalau yang tertarik bisa kan diambil. Gitu, Nicholas. Ada lagi? Kalau tugas semua lagi bikin ya, tugas yang review paper itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Sudah pada selesai ya? Atau masih? Hampir. Proses, Bu.
Proses. Bu. Oke, jangan lupa di minggu 13 ya, dikumpulin ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bu ingin tanya lagi, Bu. Ya. Nanoteknologi itu